mohon maaf banget ya, mohon maaf sekali, daging babi itu enak. Iya. Gurih. Nauzubillah, jangan ada yang sudah pernah rasa ya. Iya. Dan kue atau coklat yang pakai unsur minyak babi atau ada unsur babinya itu pasti enak. Kemudian saya pendeta selama kurang lebih 14 tahun. Saya dari Kristen Protestan. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Loh, kalau main bola tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Halo guys, bersyukur pada kesempatan ini boleh membuat video di awal tahun ini, yaitu yang pertama kali di tahun 2022. Dan tidak terasa kita sudah memasuki hari yang keempat di tahun ini. Dan doa saya dan juga ucapan terima kasih kepada semua kawan-kawan saya yang ada di channel ini. Semoga kita terus diberkati oleh Tuhan dan juga kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita di tahun ini. Yang penting adalah kita selalu sehat-sehat dan juga kita terus menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Baik, dalam kesempatan ini ada hal yang menarik yang akan saya sharekan dan tentu kita akan melihat secara bersama-sama apakah benar yang dikatakan seorang mu'alaf ini. Karena kita terus membongkar dan kita terus membantah apa yang disampaikan oleh para mu'alaf. Karena kita melihat bahwa kesaksian para mu'alaf yang mereka beritakan di dalam berbagai media itu hampir 99% tidak bisa dipercaya. Karena segala sesuatu yang mereka ucapkan adalah tidak lain dan itu adalah semua kebohongan. Maka dengan demikian pada kesempatan ini kita melihat lagi seorang mu'alaf dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia keturunan dari Blasteran, Ambon dan Manado, dari keluarga Protestan yang taat. Itu dia mengatakan. Dan lebih jelas dia mengatakan lagi bahwa dia seorang pendeta yang sudah mengabdi 14 tahun. Dan juga dia mengatakan bahwa dia pernah juga pelayanan atau mengabdi di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, selama 10 tahun. Jadi kalau kita hitung semua pelayanannya itu menjadi pendeta dan juga pelayanan di LAI, yaitu 14 tambah 10 jadi 24 sudah pelayanan. Tetapi kronologi atau juga secara detail dia tidak pernah menjelaskan dalam video ini, hanya mengatakan begitu saja. Namun jika saudara ada teman-teman yang mengenal ini, silakan diinfo supaya boleh diklarifikasi apakah itu benar pelayanan di LAI atau sudah pernah jadi seorang pendeta. Ya, pada pagi hari ini tentu saya masih asing ya, belum ada yang kenal di tempat ini ya. Maka pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Kita ta'aruf dulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya dulunya ketika saya lahir bernama Nevi Natalia Nanlohi. Ya, saya dari suku Ambon Manado. Jadi ayah Ambon, ibu Manado. Ya, dan berasal dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Kemudian saya pendeta selama kurang lebih 14 tahun. Saya dari Kristen Protestan. Kemudian juga dulu pernah di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga yang mencetak
Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen. Ya, jadi kalau di Kristen itu ada banyak aliran. Jadi Alkitabnya itu sama dipakai terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Singkatnya, saya syahadat di Surabaya 6 Januari 2016. Lalu diberi nama Islam, Natalia diganti Amalia. Alhamdulillah. Status saya sudah menikah. Tuhan yang bisa jadi manusia, para dewa-dewa, para dewi-dewi, kita pun akui sebagai Tuhannya kita, sebagai Allahnya kita. Itu kalau semua agama sama. Kalau semua agama sama dan semua agama benar, maka semua kitab suci itu kita harus yakini kebenarannya. Alkitab, Weda, Tripitaka, semua kita akui menjadi kitab suci kita selain Al-Quran. Kalau semua agama sama dan semua agama benar, terakhir, tidak mungkin saya masuk Islam, insya Allah. Banyak orang terjebak di dalam pemikiran saat ini, jadi berhati-hati ya. Banyak orang terjebak begini, ya sudahlah, ya agama itu nggak penting, yang penting itu perbuatan baik. Sekarang beredar di kalangan anak-anak milenial atau orang-orang milenial adalah agama tidak penting lagi. Yang penting saya berbuat baik, saya nggak menyakitin orang, ya, saya tidak membunuh, saya nggak menyusahkan orang, tapi saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu puasa, saya tidak perlu berzakat, saya tidak perlu berinfak, saya tidak perlu baca Al-Quran, dan saya tidak perlu melakukan amalan-amalan soleh lainnya, karena cukup saya berbuat baik. Nah, sekarang beredar pemahaman seperti ini, dan kita di akhir zaman ini, zaman fitnah, hati-hatilah, karena banyak sekali hal-hal yang bisa meruntuhkan akidah kita. Nauzubillah, jangan sampai. Makanya kita dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri juga kepada orang-orang soleh dan soleha untuk saling mengingatkan. Jadi kalau semua agama itu sama, terakhir tadi saya katakan, tidak mungkin saya masuk Islam. Di agama saya itu enak sekali, ya. Mohon maaf banget ya, mohon maaf sekali. Daging babi itu enak, ya, gurih. Nauzubillah, jangan ada yang sudah pernah rasa ya. Dan kue atau coklat yang pakai unsur minyak babi atau ada unsur babinya itu pasti enak. Namun dalam hal ini juga dia membangun narasi-narasi sesuatu hal yang remeh dan seringkali ini sudah dijelaskan berulang-ulang. Dalam kesempatan ini dia kembali menyatakan bahwa bagaimana mungkin bisa dipercaya atau bisa kita memegang bahwa Allah menjadi manusia. Maka sangat disayangkan kalau masih belum mengerti tentang masalah doktrin Allah menjadi manusia. Tetapi secara singkat saya boleh jelaskan di sini bahwa Allah menjadi manusia. Jika saya boleh bertanya kepada saudara yang sedang menonton video ini, Anda percaya tidak bahwa Allah itu Maha Kuasa? Ya, tentu kita semua percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saudara percaya tidak kalau Allah itu boleh melakukan apa saja? Ya, pasti kita mengatakan bahwa ya, Allah itu boleh melakukan apa saja. Karena dia Allah yang besar, karena dia Allah yang Maha Kuasa, maka dia mampu melakukan segala sesuatu. Apakah bisa enggak dia menjadi manusia? Ya sangat mungkinlah bisa menjadi manusia. Maka dengan demikian, Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Maka apapun yang dia mau, dia bisa lakukan dan bisa menjadi manusia. Maka dengan demikian, tetapi itu bukan intinya dalam doktrin Allah menjadi manusia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu sudah dinubuatkan. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana menyelesaikan dosa. Kalau dalam perjanjian lama,
penyelesaian dosa itu harus mempersembahkan korban kepada Allah. Baik itu domba, baik itu kambing, harus dipersembahkan kepada Allah untuk penyelesaian dosa. Tetapi Allah mengatakan bahwa itu tidak cukup. Maka Allah mengirimkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tebusan dosa yang sempurna. Maka bersyukur saya dan saudara jika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena kenapa? Karena kita tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah. Karena Yesus telah diutus oleh Allah sebagai tebusan dosa yang sempurna. Maka ini adalah secara singkat saya boleh jelaskan. Tetapi ini alasan dia mengatakan bahwa dia meninggalkan iman Kristen. Karena alasan yang sepele ini.